Setelah pasukan kekaisaran telah dijinakkan, mereka pun segera membawa Kaisar Kyuye ke tempat peristirahatannya untuk pengobatan lebih lanjut. Kemudian Tangshan mendatangi Patriark Ning. Di sisi itu juga ada Gurong dan Zenkin yang mendampinginya. Sedangkan Rongrong bersama Oscar. Rongrong berbicara kepada Tangshan mengenai bagaimana mereka bisa berada di dalam akademi. Dengan pertanyaan itu, Tangshan kemudian teringat perkataan Qian Renqi yang menyamar sebagai pangeran, yakni kalau sekte Qibao Liuli telah dikepung oleh 2000 bala tentara kekaisaran dan 2000 pasukan Wuhundian. Lalu Tangshan menanyakan bagaimana bisa seperti ini. Patriark Ning menjawab kalau dia telah membuat lorong bawah tanah sebagai jalan rahasia yang hanya diketahui olehnya dan kaisar saja. Jadi mereka saat terpojok masih bisa melarikan diri. Patriark Ning pun balik bertanya tentang Qian Renqi yang menjelma sebagai Qinhe. Tangshan pun menceritakan awal kedatangannya sampai bertarung melawan Yi Renqi dan dua master Daulo dari Aula Wuhun. Di sini Patriark Ning terkejut dan tidak menyadari bahwa selama ini yang ia ajarkan adalah anak bibi Dong yang bernama Renqi. Tangshan kemudian mengalihkan pembicaraannya yang bertujuan untuk mengutamakan kaisar terlebih dahulu. Kaisar Kyuye dibawa Yang Wudi dan Dugubao ke kamarnya untuk diobati. Sementara Tangshan beristirahat guna memulihkan diri. Dugubao dan Yang Wudi bekerja sama menyembuhkan racun pada kaisar. Sedangkan Flander, Kyogang, dan Patriark Ning berdiskusi. Tangshan yang sudah pulih kembali, dia mendatangi tempat di mana kaisar diobati. Terlihat semua orang penting berkumpul di sana, antara lain Ning Fengxi, Gurong, Chen-Qin, Flander, Yu Hyogang, Liu Erlong, dan 4 ketua sekte Tang. Tangshan yang baru duduk kemudian ditanya Ning Fengxi mengenai Qian Renqi. Seberapa kuat Qian Renqi? Tangshan pun menjawab, Qian Renqi sangatlah kuat. Dia berada di level sekitar 70-an dan memiliki roh Seraphim, disertai domain malaikat yang membuat dia berada di level seperti ayahnya. Jika bukan karena tulang jiwa dan cincin 100.000 tahun serta pertolongan Xiaowu, mungkin Tangshan sudah ditaklukkan olehnya. Ning Fengxi mengingat kalau Qinhe memiliki material soul angsa dan berada pada tingkat 50-an. Mungkin dia juga memiliki material soul ganda. Guru Xiaogang pun dengan wawasan yang luas menjawab pertanyaan Ning Fengxi. Kemungkinan itu adalah kemampuan dari tulang jiwa puluhan ribu tahun, di mana ia pernah mendengar kalau ada satu set tulang jiwa yang diberikan untuk pengguna roh Seraphim, dan salah satunya adalah memiliki efek penyamaran. Apabila bisa menggunakan ke-6 tulang jiwa tersebut, maka kekuatannya hampir selevel dengan dewa. Tapi untuk menggunakannya, maka butuh kekuatan di level 100. Ning Fengxi lagi-lagi terkejut, karena jika sudah mencapai level 90, maka satu tingkat saja sangat sulit untuk naik. Bahkan ke level 99 saja tidak dapat dibayangkan. Chen-Qin berkata kalau dia tahu tentang tingkatan itu. Level 90 sampai 95 memanglah sulit, namun masih bisa ditingkatkan dengan kualitas roh, tulang jiwa, dan cincin jiwa juga. Namun level 96 berbeda. Level 96 memiliki keunggulan 20% dari tingkat 95, dan level 97 memiliki keunggulan mencapai 50%. Dengan kata lain, level 97 bisa menghadapi dua Doulo level 95 sekaligus. Untuk mencapai level 96, harus memiliki pemahaman tentang rohnya sendiri. Bahkan Bondoulo sudah 10 tahun belum mendapatkan pemahaman itu.
Chen mengatakan generasi sekarang mungkin hanya 7 anggota Shrek dan Qian Renkui saja yang bisa mendapatkan pemahaman itu. Tang San kemudian menanyakan mengenai perbedaan level 99 dan level 100. Chen pun menjawab, karena dia belum tahu tentang itu, mungkin akan mendapatkan kekuatan legendaris, tapi belum ada yang pernah mendapatkannya. Chen melanjutkan dengan bercerita tentang ayahnya, yang mana pernah bertarung dengan Master Dauluo level 99. Ayahnya Chen mengatakan kepadanya, kalau orang itu sudah 30 tahun di level 99 dan mungkin butuh 100 tahun lagi untuk mencapai level 100. Dan sekarang sudah berlalu 24 tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau bahkan sudah melampaui batas akhir. Tang San bertanya kembali, siapakah orang yang dimaksud? Chen menjawab bahwa orang tersebut adalah Imam Besar Spirit Hall. Mendengar itu, situasi semakin hening. Mereka memikirkan bahwa musuh besarnya masih memiliki orang yang sangat kuat. Setelah itu, Du Gubou dan Yang Wudi keluar dari kamar Kaisar Xiuye. Yang Wudi mendatangi Tang San dan mengatakan keadaan Kaisar, bahwa Kaisar telah membaik. Tang San menyuruh Yang Wudi dan Du Gubou untuk beristirahat. Tang San dan Ning Fengxi memasuki ke kamar Kaisar. Di sana Kaisar terlihat lebih membaik dari sebelumnya, namun masih belum sadarkan diri. Di sisi lain, pangeran keempat, Xiu Beng, terlihat sangat marah karena selama ini dia merasa tertipu bahwa Qiu Qinhe bukanlah yang sebenarnya, melainkan Qian Renkui, orang Aula Wuhun. Di Aula Wuhun juga terlihat Bibi Dong juga sangat marah karena rencana anaknya untuk merebut tahta kerajaan gagal total. Lalu dia segera mengirimkan perintah untuk mengumpulkan pasukan dari Aula Wuhun dan untuk menyerang kembali dan membunuh keluarga kekaisaran. Kembali ke Ning Fengxi. Ning Fengxi mengatakan kepada Tang San, apa yang harus ia lakukan sekarang? Tang San menjawab, jika dia menjadi Qian Renkui, dia akan memikirkan dua pilihan. Yang pertama adalah membunuh kaisar secara langsung, dan yang kedua membuat kerusakan besar di kekaisaran. Bagaimanapun itu akan mengurangi kekuatan tempur di masa depan. Ning Fengxi hanya tersenyum dan memuji pendapat Tang San. Tapi setelah itu, dia menyuruh Tang San untuk menunggunya di luar. Tang San pun menunggu Ning Fengxi selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, Ning Fengxi keluar dari kamar dan mengatakan kalau Kaisar Xiuye sudah bangun. Mereka berdua pun berencana untuk mendatangi Sekte Qibou Liuli dan membawa pasukan. Ning Fengxi juga menyuruh Gurong untuk membawa komandan pasukan ke akademi. Setelah komandan itu sampai dan jumlah pasukan tersebut sekitar 5.000. Kemudian Kaisar Qiuye memberikan perintah bahwa ia hari ini melantik Pangeran Xiu Beng untuk menjadi pemimpin sementara. Dan pada akhirnya upacara pelantikan pun dimulai. Tang San, Gurong, dan Shen telah sampai di Sekte Qibou Liuli atas perintah Ning Fengxi untuk menyerbu tempat itu. Di sana terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan dan hanya terlihat jasad yang berserakan. Selain jasad, mereka juga mendapati dinding yang bertuliskan menggunakan darah. Dan dinding itu terdapat sebuah kata-kata yang berbunyi, Tang San, kamu menang kali ini, dan pasti kita akan bertemu lagi. Mereka dengan itu terlihat marah besar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang, dan hanya bisa menguburkan jasad-jasad mereka yang telah mati.